berarti intinya sebenarnya ada dari diri kita sendiri gitu ya, ikut organisasi untuk mempertahankan eksistensi organisasi mereka gitu ya. Dari kalangan ya, rate 1 sampai 10 seberapa penting sih ikut organisasi untuk mengembangkan diri, terutama untuk diri mahasiswanya sendiri gitu? Berapa Dev? Berapa ya? Ini satu-satu berapa ya? Iya. Tadi gua berapa nih? Kalau aku sih sebenarnya ya 8. Karena kalau aku masih mempertimbangkan magang dan yang lain itu masih hal yang bagus juga buat kita mengembangkan diri. Cuman organisasi juga ada gitu. Kayak gitu. Kalau dari Kak Hafiz sendiri? Kalau dari aku pribadi ya teman-teman, sebenarnya ini menarik ya. Ini berapa? Kalau aku sih sebenarnya 9 sih. Kenapa? Karena kita di sini nggak mempertentangkan antara magang dan organisasi ya sebenarnya. Ini dua hal pilihan yang tidak bertentangan juga sebenarnya, sehingga dan di dalam kegiatan magang pun, di dalam kegiatan kita coba untuk mengeksplor dunia pasca kampus, dunia kerja dan lain sebagainya, organisasi dan manajemen itu menjadi satu hal yang penting juga gitu. Sesederhana kita bisa memanage waktu kita 24 jam untuk kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat dan nggak ada waktu yang sia-sia, itu bisa didapatkan di organisasi gitu. Jadi 9 rate dari 1 sampai 10 ya untuk organisasi itu menjadi hal yang wajar gitu, sehingga dalam semua kegiatan pun sesederhana mengelola diri sendiri ya, mengelola waktu diri sendiri, kemudian nantinya juga mengelola pekerjaan kita. Tentu kan di dalam dunia kerja kita kan juga tidak bisa kerja sendirian ya, mungkin ya kita butuh tim, kecuali memang ya usaha-usaha ini ya pribadi gitu yang sampingan, kemudian yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Pun ketika nggak membutuhkan tenaga pasti ada dong produsen, distributor dan konsumen. Itu kan sebuah keniscayaan baik maupun langsung maupun tidak langsung, dan kita butuh supplier dan lain-lain gitu, mungkin teman-teman yang ada di ekonomi. Nah di situ pun juga dibutuhkan kemampuan untuk manage, untuk mengelola, untuk mengorganisir. Jadi organisasi itu sepenting itu organisasi itu buat teman-teman semua. Oke, menurut kalian mungkin gimana sih tanggapan kalian terkait buat mahasiswa yang nggak ikut sama ikut organisasi, mungkin dari segi pengalaman, relasinya itu kan pasti ada poin-poin yang mereka dapat dan nggak dapat gitu ya. Jadi Kak Hafiz sendiri tuh gimana? Ya, sebenarnya dalam berorganisasi tentu seseorang itu jika dibandingkan tidak pernah berorganisasi sama sekali punya perbedaan yang signifikan gitu. Mulai dari pemikiran seseorang tersebut bahwa dia bisa menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada di sekitarnya, kemudian kemampuan problem solving untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, dan kemampuan juga untuk bisa memanage ya, bisa mengatur baik itu diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah itu sangat berbeda ya ketika orang terlibat dalam organisasi ataupun enggak, dan itu mungkin tidak disadari begitu saja gitu. Ketika kita berorganisasi, misal kita ada program, kita kan dituntut berpikir untuk gimana caranya menciptakan program yang sesuai. Ketika udah ada program direalisasikan, kita jadi punya skill dan pengetahuan, oh gimana sih caranya bikin podcast gitu, misal harus ada hostnya dan lain sebagainya, harus ada alat-alatnya, kamera dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan dalam organisasi gitu. Pun semisal kita contoh saja di kampus, kita bisa lebih mengetahui dosen-dosen ataupun para pegawai di fakultas kita gitu. Ini Pak ini, ada Bu ini, itu kan bisa kita dapatkan selain memang di kegiatan perkuliahan ya, itu kan hal yang sudah wajar, tapi kita bisa lebih paham, bisa lebih dekat dan bisa punya relasi lebih baik gitu dengan mereka-mereka. Terlebih memang organisasi itu bisa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri gitu. Sehingga organisasi memang punya dampak yang signifikan gitu. Baik itu dirasakan sekarang gitu, orang jadi bisa ngobrol, orang jadi bisa membangun relasi yang baik, orang jadi bisa menyelesaikan masalah, orang jadi nggak gampang overthinking gitu kan. Dengan teman-teman yang mungkin belum berminat dalam organisasi gitu, mungkin dari segi kemampuan memanagenya itu masih perlu ditingkatkan, kemudian membangun relasi itu juga membutuhkan proses yang lebih panjang. Terlebihnya mungkin seperti kegiatan-kegiatan kalau kerja kelompok kayaknya sekarang tetap dibagi terus ngerjain sendiri-sendiri ya mungkin. Kalau yang online ya.
Mungkin yang lebih kerasa itu mungkin ketika teman-teman nanti kegiatan KKN itu kan butuh banget tuh kita nyusun program-program yang dibutuhin masyarakat, kemudian kita langsung dihadapkan pada masyarakat gimana sih cara ngomong yang baik biar orang nggak tersinggung. Itu kan sebenarnya hal sepele yang bisa diajarin di organisasi gitu, sehingga memang kualitas seseorang yang terlibat dalam organisasi dan tidak itu memang beda gitu. Dan semakin orang itu secara intensif terlibat dalam organisasi, tentu kualitasnya semakin meningkat gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Diva gimana? Kalau dari pengalaman aku mungkin yang aku highlight ini ya, skill bersosial dan bermasyarakatnya akan sangat berbeda gitu. Apalagi tadi sampai disinggung sama Mas Hafiz terkait KKN. Nah, mungkin kerasa nggak kerasa, pasti akan kerasa sih. Teman-teman yang memang aktifnya cuma di akademik aja, cuman kupu-kupu gitu kan, dengan teman-teman yang emang udah punya basic skill berorganisasi, dalam KKN akan kayaknya akan lebih mudah untuk teman-teman berorganisasi, lebih survive sih dari bermasyarakat, bersosial kayak gitu. Mungkin gitu. Oke, baik. Lanjut. Kakak ini kan udah berpengalaman organisasi udah lama ya. Nah, apa sih yang menjadi tantangan kalian untuk menarik mahasiswa baru untuk join organisasi, terutama organisasi yang kalian ikuti gitu? Dari Kak Hafiz dulu mungkin. Ini tantangan ya, gimana caranya kita bisa ngajak teman-teman mahasiswa baru buat organisasi. Iya. Sebenarnya kalau mahasiswa baru memang relatif lebih mudah ya sebenarnya, karena yang agak susah itu adalah menjaga gimana teman kita yang masih mahasiswa baru ini bisa menyelesaikan kaderisasinya secara tuntas sampai menjadi pimpinan organisasi. Itu sebenarnya yang sekarang jadi tantangan banget teman-teman. Ketika teman-teman mahasiswa baru, apalagi mungkin di beberapa fakultas di UNSUD ada sistem credit point ya, Iya. yang mewajibkan langsung di fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Nah, yang mewajibkan teman-teman mahasiswa baru untuk ikut organisasi setidaknya 1 atau 2. Nah, sebenarnya yang susah itu kalau kita cermati lebih dalam, kalau persoalan branding dan lain-lain, oke, itu memang jadi tantangan. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana teman-teman kita dari mahasiswa baru yang ikut organisasi, pertama, dia di organisasi nggak cuman buat menuhin poin aja gitu. Gimana caranya di organisasi itu dia tetap bisa bereksplorasi dan kemudian bisa mendapatkan benefit yang baik itu bagi dirinya. Itu yang pertama, tantangan pertama. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana teman-teman mahasiswa baru yang terlibat dalam organisasi itu betul-betul bisa menyelesaikan jenjang kaderisasinya di dalam organisasi hingga menjadi pimpinan organisasi, menjaga si anak ini dari rekrutmen awal dan kemudian hingga menjadi pimpinan organisasi. Itu sebenarnya jadi tantangan teman-teman. Karena apa? Karena dua hal ini tentu didasari pada sifat individualis dan pragmatis saja gitu. Bukan hanya pragmatis, bahkan mungkin oportunis ya gitu. Cuman ikut organisasi ketika datang mengetika programnya aja gitu. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan inilah yang sebenarnya jadi satu hal yang perlu kita hadapi bersama. Nah, caranya apa? Caranya memang menjadikan organisasi adalah tempat yang nyaman, benar. Dan kemudian organisasi bisa menumbuhkan relasi bagi teman-teman kita. Kemudian organisasi ini benar-benar bisa mencukupi kebutuhan sebenarnya. Bukan kebutuhan kita bayarin UKT ya atau ngasih uang saku ya, tapi kebutuhan teman-teman buat mengaktualisasi diri, kemudian kebutuhan teman-teman untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, kebutuhan teman-teman untuk mendapatkan support system gitu. Support system di sini mungkin ya seperti teman, sahabat dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin itu sifatnya mungkin lebih abstrak ya, apa sih rasa nyaman, apa sih support system, itu kan hal-hal yang sifatnya nggak bisa kita nilai dari materi gitu. Tapi ya organisasi juga nggak bisa menjanjikan materi ya, nggak mungkin organisasi digaji gitu kan. Itu apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita sadari bersama. Dan mungkin ke depan ini mungkin bisa jadi salah satu solusi adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder, khususnya adalah perumus kebijakan pendidikan. Mungkin credit point itu menjadi satu langkah awal yang cukup baik lah untuk teman-teman bisa meningkatkan minat organisasi. Tapi ke depan mungkin credit point itu bisa semakin dikembangkan gitu. Mungkin organisasi nanti bisa disetarakan dengan magang gitu mungkin, atau mungkin organisasi ini bisa dikonversi SKS gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi solusi gitu. Tinggal bagaimana nanti kita mengatur, manajemen dan menjadikan organisasi kita lebih profesional tentunya. Jadi bukan hanya organisasi yang
hanya kekeluargaan ya, memang kekeluargaan nggak salah, tapi kalau hanya kekeluargaan ya mau cari organisasi cuma nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sampai malam gitu. Dan itu kan juga budaya yang memang kalau diteruskan ya ada nggak baiknya juga gitu. Tapi gimana kita bisa bertransformasi menjadi organisasi yang profesional tapi tidak meninggalkan prinsip bahwa organisasi itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman mendapatkan rasa yang nyaman dan bisa menjadi support system bagi pribadinya gitu. Jadi mungkin itu tantangan dan mungkin sedikit solusi ya buat teman-teman supaya bisa menjadikan organisasi ini tetap survive. Oke, kalau dari Kak Diva? Ya kurang lebih setuju karena maba itu biasanya memang punya rasa keingintahuan yang tinggi ya, dan punya rasa eksplorasinya itu masih tinggi gitu. Jadi untuk menggait maba buat masuk ke organisasi itu sebenarnya lebih mudah daripada melakukan penjagaan terhadap maba ke organisasi tersebut kayak gitu. Dan mungkin solusinya sudah dicoba kita. Oke, nah mungkin dari Kak Hafiz dan Kak Diva nih, kira-kira ada perubahan nggak buat melaksanakan itu biar kayak apa ya? Dari perubahan terkait ini ya, apa namanya? Mungkin dari pimpinan-pimpinan yang dulu gitu buat menggait staff-staff yang sebelumnya kayak gitu agar mereka itu tetap bertahan di organisasi mereka itu, kiranya ada nggak perubahan apa? Tadi kan mungkin ada branding. Kalau branding itu mungkin lebih ke maba gitu ya. Kalau ini tuh ke staffnya gitu loh yang udah ikut organisasi kayak gitu. Kan periode cuma 1 tahun misalkan gitu kan. Tahun depan kan kita harus mempertahankan mereka. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan apa yang bisa dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya atau gimana gitu? Kalau dari aku ini sih kebetulan kalau misalnya di aku tuh di UKKI sendiri ya, itu tuh ada jenjang pengkaderannya tuh secara prasyaratnya tuh susah ya. Jadi cara pimpinan-pimpinan beradaptasi itu dengan mempermudah persyaratannya gitu. Misal kalau saya di kerohanian itu kan ada yang namanya training kader. Nah biasanya teman-teman yang berangkat di UKKI itu teman-teman yang memang sudah mengikuti training kader 2. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti training kader 2 itu harus berasal dari organisasi atau kerohanian yang ada di tingkat fakultas. Nah, untuk melakukan penjagaan kita coba hapus prasyarat itu menjadi mungkin teman-teman maba atau teman-teman yang sudah training kader 1 itu diperbolehkan untuk join di situ. Gitu. Jadi lebih dipermudah persyaratannya gitu ya. Agar lebih menarik gitu ya, biar bisa lanjut ya. Karena kalau saya persyaratannya pun susah, orang juga udah males duluan gitu buat di situ gitu. Dari Kak Hafiz gimana? Nah mungkin sebenarnya karena aku pribadi di kepengurusan BEM-Unsut ya, walaupun sekarang masih nonaktif, cuman yang tentu yang saya harapkan ya dari BEM-Unsut kedepannya mungkin kita bisa mewacanakan tentang bagaimana organisasi itu nggak hanya bisa kemudian kita mendapatkan manfaat untuk lembaga, tapi bisa sampai ke individunya. Jadi mungkin kita oke lah, kita dapat kerjasama, kolaborasi, sponsoran dan lain sebagainya, itu manfaatnya cuma ke lembaga ya. Tapi harapannya dengan jejaring kolaborasi dan juga sinergitas yang lebih intensif, keunggulan dan juga peluang tersebut sampai ke individu yang terlibat dalam organisasi gitu. Jadi kita tidak bermasalah bahwa setiap individu punya tujuan tertentu di organisasi selama itu tidak terlepas dan tidak bertentangan dengan kebijakan organisasi gitu. Sehingga harapannya terkait mungkin kalau di BEM-Unsut beda ya, karena kita nggak ada persyaratan dan penjenjangan kader ya yang seperti teman-teman di UKKI, tapi kita punya jejaring yang cukup luas, kita punya potensi dan sumber daya yang baik itu di internal organisasi, di tengah teman-teman mahasiswa maupun di masyarakat secara umum. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan gimana sih caranya kita bisa mempertahankan teman-teman yang staff untuk bisa menjadi pimpinan dan melanjutkan estafet kepemimpinan di organisasi ini adalah dengan kita memberikan impact positif kepada personal gitu, tanpa bertentangan dengan kebijakan dan juga tentunya tidak merugikan organisasi gitu. Nah itu menjadi satu seni yang menarik ya, karena kepemimpinan itu adalah sebuah seni teman-teman. Jadi dalam mengaktualisasikannya, mengimplementasikan dan mengaplikasikannya tentu kita membutuhkan mitra-mitra yang strategis gitu. Kita memperbanyak mitra strategis kita baik di aspek pengabdian, di aspek relasi, pergerakan, kemudian
di aspek pemberdayaan mahasiswa kita butuh sinergitas yang kuat gitu, sehingga manfaat-manfaat yang ada itu nggak hanya dirasakan oleh gimana program ini akhirnya bisa sukses, tapi bagaimana pribadi-pribadi yang terlibat dalamnya bisa mendapatkan manfaat juga, baik itu secara langsung maupun untuk kehidupannya setelah menjalani kepengurusan di organisasi gitu, sehingga organisasi itu betul-betul patut dipertahankan eksistensinya. Teman-teman punya tanggung jawab untuk wah aku udah dapat manfaat dan benefit yang cukup nih untuk pribadiku, sehingga waktunya untuk aku bisa di satu sisi menambah manfaat tersebut, di sisi lain aku juga meneruskan wadah ini, organisasi ini, untuk kemudian teman-teman yang tahun depan mungkin terlibat itu bisa punya kesempatan yang sama seperti aku. Jadi sebenarnya itu, karena mau bagaimanapun ya kita nggak bisa memberikan ganjaran materi ya kepada teman-teman yang aktif di organisasi, tapi kita bisa menciptakan satu wadah yang setelah teman-teman bebas mau mengeksplorasi ini sebaik mungkin. Oke, baik. Oke, lanjut. Tadi kan kakak lain sudah banyak sharing dan menjelaskan pengalaman kakak dalam berorganisasi. Nah, POV dari kakak berdua ini, gimana sih cara agar organisasi kampus itu bisa menunjukkan dampaknya langsung hasil dari kegiatan mereka, agar mahasiswa itu lebih merasakan manfaat yang didapat dalam kehidupan mereka? Dari Kak Diva dulu. Kalau dari aku berarti mungkin organisasi harus bisa lebih menunjukkan nilai yang ditawarkan gitu. Kayak misal bikin project ini gitu kan. Nah, harus lebih dijual lagi gitu. Mungkin secara individu, kalau misalnya secara individu mungkin bisa dilibatkan di kita ada jejaring namanya LinkedIn ya biasanya. Nah, bisa lebih dilibatkan, mungkin kita lagi mengadakan proyek ini di sini di organisasi ini. Nah, itu bisa coba dicantumkan di aktivitas LinkedIn atau mungkin di platform-platform lain gitu. Jadi lebih ke individunya terlebih dahulu gitu, untuk bagaimana caranya supaya di dalam organisasi ini tuh kita berproses dan ada loh hasil nyatanya, ada dampak nyatanya gitu. Dampak nyatanya itu ini gitu, kayak gitu sih. Ya. Ini mungkin kalau dari aku kurang lebih sama ya, tentang bagaimana organisasi itu bisa berdampak ya, karena selain bisa menjadi tempat tempat berkarya, kalau nggak ada transformasinya, nggak ada perubahannya, baik itu untuk diri maupun untuk kebermanfaatan bagi orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin memang ketika bicara soal internalisasi ya, dalam organisasi, di dalam kehidupan pribadi seseorang, tentu itu butuh proses yang panjang dan butuh menjiwai dengan adanya dampak dan output yang jelas dari organisasi dan juga proses dinamikanya dari dalamnya. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin dari Kak Hafiz dan Kak Diva, ada pesan buat mahasiswa yang masih ragu buat join organisasi, terkhusus mungkin dari maba atau mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang udah lama tapi belum pernah sama sekali join organisasi gitu. Maksudnya apa? Kak Diva dulu? Kalau aku ragu ya jawab keraguannya gitu. Coba sekali aja, coba nyemplung di mungkin dari teman-teman yang sedang ragu atau sedang bingung join apa ya, atau join atau enggak ya, coba join salah satu yang memang coba mungkin di riset dulu atau analisis dulu organisasi ini sehat atau tidak gitu. Secara kalau misalnya udah di riset, udah coba digali kalau organisasi ini organisasi yang sehat, coba nyemplung di dalamnya seperti apa keberjalanannya organisasi tersebut kayak gitu. Jadi nanti pada keberjalanan waktu akan terjawab kok keraguannya. Coba dulu. Iya, coba dulu. Dari Kak Hafiz? Ya, Anda yang nggak pernah ikut organisasi. Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa dalam berorganisasi, dalam kesempatan kita sebagai mahasiswa, itu banyak sekali waktu luangnya. Nggak mungkin dalam 24 jam teman-teman hanya kuliah, suaminya masih tidur, kalau nggak namatin reels di Instagram atau TikTok ya. Nah itu waktu Anda sia-sia teman-teman semua. Jadi setidaknya manfaatkan waktu itu untuk mengeksplor aja gitu, buat nyoba aja, coba dulu aja gitu. Toh juga nggak akan terjebak seumur hidup dalam organisasi. Dan selebihnya ketika Anda hanya berpikir ya bahwa dengan magang bisa menyelamatkan hidup Anda, itu juga enggak gitu. Pastikan dengan kesempatan sebagai mahasiswa, karena saya punya pemikiran teman-teman bahwa sebenarnya jadi mahasiswa itu kita nggak hanya bayar UKT dan mendapatkan kelas-kelas dan pembelajaran.
Tapi sebenarnya kita pernah berpikir nggak sih kalau orang tua kita juga menyediakan kita tempat tinggal, ya, menyediakan kita kehidupan sehari-hari, uang saku, uang makan dan lain sebagainya. Sebenarnya menjadi mahasiswa itu adalah kita membeli waktu selama masa studi kita, bukan hanya membeli ataupun hanya mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen kita, oleh pengajar-pengajar kita. Tapi lebih luas daripada itu, menjadi seorang mahasiswa adalah membeli waktu dan kesempatan. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan dipikir hanya kuliah itu orang tua ngeluarin biaya buat UKT aja, ada biaya Anda untuk makan, untuk hidup, untuk tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Dan jangan disia-siakan. Sehingga aktif berorganisasi, setidaknya mencoba dalam organisasi itu bisa menjadi waktu produktif teman-teman semua daripada dihabiskan untuk rebahan, menamatkan reels Instagram dan juga TikTok dan mungkin short YouTube ya dan lain sebagainya, dan itu jadi waktu yang terbuang sia-sia. Sehingga Anda yang nggak pernah join organisasi segera bergabung dengan organisasi, terserah itu mau organisasi intra, ekstra, entah itu organisasi komunitas, UKM, kemudian BEM, DLM, student government dan lain sebagainya, yang teman-teman minat aja udah ikut aja gitu. Baik itu dari aspek apapun, entah itu pengembangan diri, kemudian terkait himpunan mahasiswa dengan disiplin ilmu masing-masing dan lain sebagainya. Ikut minimal satu, coba konsisten di dalamnya, coba perdalam dan kembangkan. Bukan hanya mencoba ya, kalau orang coba nggak sesuai ekspektasi cabut, tapi coba pastikan organisasi itu bisa menjadi tempat teman-teman untuk berkembang dari segala aspek ya, intelektual, kemudian mungkin spiritual, emosional dan lain sebagainya. Jadi coba aja dulu. Kalau nggak nyaman jangan cabut. Kalau nggak nyaman coba kembangkan organisasi itu menjadi tempat yang nyaman. Setidaknya bukan untuk dirimu tapi untuk orang-orang setelahmu. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Diva dan Kak Awas ya, Hafiz. jangan kayak Gue harus join teman-teman semuanya. Nah, nggak kerasa ya ternyata dari tadi kita udah berbicara banyak banget terkait dari tantangannya, faktornya, terus juga mungkin ada beberapa solusi-solusi dari Kak Hafiz dan Kak Diva untuk mungkin organisasi-organisasi yang sedang mengalami turunnya minat kayak gitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang nggak mau ikut join organisasi gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu, kata Kak Diva, jawab keraguannya. Kalau kata Kak Hafiz, ikut minimal satu organisasi. Nah, karena organisasi itu penting. Nah, semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman bisa lebih terbuka ya pikirannya untuk mencoba dan join organisasi. Nah, terima kasih banyak Kak Hafiz dan Kak Diva atas waktunya hari ini. Semoga cerita dan pengalaman yang kalian bagikan bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa di luar sana. Oke, dan buat teman-teman Podme, kalau punya pengalaman atau cerita soal organisasi, bisa di-share di kolom komentar di bawah ini ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi buat yang lain juga. Nah, mungkin sebelum kita penutupan dari Kak Diva sama Kak Hafiz ada closing statement atau quotes hari ini untuk Quotes of Podme the day. Oh ya, aku mungkin ngulang yang tadi ya. Kalau misalnya ragu, dijawab keraguannya. Oke, Siap. quotesnya mungkin ya hari ini ya. Kalau dari Kak Hafiz? Mungkin mengutip ini ya, quotes dari salah satu aktivis sastra dan budayawan kita, Pramudia Anantatur, bahwa didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Sehingga organisasi itu menjadi tempat rakyat untuk terdidik, rakyat menjadi cerdas, dan juga kita mahasiswa yang tidak bisa terlepaskan dari sebagai rakyat Indonesia bisa menjadi insan-insan akademis yang berkualitas dan bisa mengabdi untuk sekitar kita. Oke, baik, tepuk tangan buat Kak Hafiz dan Kak Diva. Nah, oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast of LPMMI hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Stay motivated dan jangan lupa bereksplorasi diri di luar akademik ya. Oke, See you in the next Podme. Bye. Bye.